Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen pemerintahan dan pembangunan desa. Di sini kami dari kelompok 16 dari Universitas Jenderal Sudirman, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Tobirin MSI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Kami beranggotakan 3 orang, saya Nugroho Hasan dari mahasiswa Permata Merdeka Universitas 11 Maret, dengan Melinda Putri mahasiswa Permata Merdeka Universitas 11 Maret, dan Azam mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian di sini kami akan memaparkan materi yang pertama, pemerintahan desa, yang akan disampaikan oleh Melinda. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa ini nanti kita akan membahas mengenai apa itu desa, apa itu pemerintahan desa, siapa penyelenggara pemerintahan desa, dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Kewenangan tersebut ada 4, yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul. Lanjut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa tersebut meliputi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang mana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara demokratis, yang mana aspirasi dari masyarakat harus ditampung oleh pemerintah desa. Penampung aspirasi masyarakat tersebut adalah Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sumber pendapatan desa itu dapat diambil dari 6, yaitu yang pertama, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota, alokasi anggaran dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, yang terakhir ada hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Laporan keuangan pemerintah desa tersebut dituliskan di dalam APBDes atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Baik, pembangunan desa. Di sini penting untuk kami sampaikan tentang apa itu pembangunan desa, apa itu perencanaan pembangunan desa, dan bagaimana siklus perencanaan pembangunan desa.
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kemudian juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, yaitu adalah proses dan tahapan-tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam rangka jangka waktu tertentu. Kemudian ini adalah siklus perencanaan pembangunan desa. Siklus ini dimulai dari perencanaan pembangunan, kemudian berlanjut kepada penyusunan RPJM desa, kemudian penyusunan RKP desa, dan selanjutnya pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir di bidang pemantauan dan pengawasan. Di sini perlu kami sampaikan juga tentang RPJM desa. RPJM desa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun sesuai masa jabatan seorang kepala desa untuk sekali jabatan. Kemudian RKP desa. RKP desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rancangan kerja pemerintahan daerah dan RPJM desa. Kemudian ini adalah alur pelaksanaan RKP desa. Alur ini dimulai dari pencermatan pagu dan indikatif desa dan penyelarasan program masuk desa. Kemudian penyusunan rencana RKP desa. Kemudian musrembang, pembahasan rancangan RKP desa, dan di poin terakhir yakni pengajuan daftar usulan RKP desa ke kabupaten dan penetapan RKP desa. Tahapan kegiatan penyusunan RPJM desa. Tahapan ini dimulai dari visi misi RPJM desa, yakni dari visi misi kepala desa, kemudian berlanjut kepada penyelarasan, arah kebijakan, perencanaan, kemudian sosialisasi, kemudian berlanjut kepada pengkajian, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun oleh Musdus, Musyawarah Desa, dan Lokakarya Desa. Kemudian berlanjut kepada perencanaan RPJM desa dan penyusunan rencana pembangunan desa, dan yang terakhir pembahasan penjelasan perencanaan periode RPJM desa. Selanjutnya, konsep pembangunan desa sebetulnya harus mengedepankan asas partisipatif dari masyarakat. Di sini kami mencontohkan bahwasanya pembangunan desa itu menggunakan basis agroindustri pariwisata, yang mana di sini agroindustri pariwisata pedesaan itu mengedepankan 3 aspek. Yang pertama asas partisipatif masyarakat, kemudian selanjutnya harus berbasis kearifan lokal, dan yang terakhir mengedepankan teknologi informasi. Yang mana tujuan dari hal ini agroindustri pariwisata pedesaan ini yaitu terwujudnya SDGs desa poin 1, 4, 5, 8, 9, 10, dan 18. Di mana poin pertama yaitu tentang desa tanpa kemiskinan, poin keempat yaitu tentang pendidikan desa berkualitas, poin kelima tentang keterlibatan perempuan desa, poin 8 terkait pertumbuhan ekonomi desa yang merata, poin 9 tentang infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, poin 10 tentang desa tanpa kesenjangan, poin 18 tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budayanya yang adaptif. Kemudian selanjutnya di sini kami akan mencontohkan pembangunan desa, yang mana kami mengambil contoh di Desa Ponggok, Kecamatan Poloharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini pembangunan Desa Ponggok menganut pada 4 hal, yaitu 4 hal pendekatan
Yang pertama yaitu pendekatan spasial atau memanfaatkan tata ruang yang ada di desa, kemudian didukung oleh pendekatan sektoral yang mana di sini menggunakan kelembagaan BUMDes untuk mengelola potensi pembangunan desa itu. Kemudian selanjutnya pendekatan pembangunan SDM yang mana Desa Ponggok sangat mengedepankan SDM dalam pembangunan desanya, yang mana di sini yang dimaksud SDM lokal atau SDM Desa Ponggok itu sendiri. Kemudian yang terakhir untuk mendukung hal tersebut menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekspos dan juga publikasi Desa Ponggok ke pihak luar. Nah, di sini pembangunan desa Ponggok itu diwujudkan yang tadi pendekatan sektoral melalui BUMDes Tirta Mandiri Ponggok yang mengelola 4 subunit usaha, yaitu pariwisata dan pengelolaan air bersih, perkreditan, sewa kolam ikan, sewa kios, mobil, dan juga gedung. Di mana hal ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi angka pengangguran desa Ponggok. Yang kedua, meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu membuka kesempatan masyarakat untuk berinvestasi. Yang keempat sebagai sumber pendapatan asli desa Ponggok. Di sini terlihat bahwasanya dengan adanya BUMDes tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli desa Ponggok, yang mana bisa dilihat dari data RPJMdes Ponggok 2014 sampai 2019. Di sini adanya BUMDes ini benar-benar sangat meningkatkan pendapatan desa Ponggok. Yang pertama yaitu 2011 itu pendapatan asli desanya dari 55 juta meningkat di 2012 menjadi 70 juta, 2013 menjadi 80 juta, 2014 menjadi 350 juta, 2016 menjadi 810 juta, dan pada 2016 mencapai 1 miliar lebih 200 juta. Yang mana hal ini benar-benar menunjukkan bahwasanya BUMDes ini sangat membangun desa Ponggok itu sendiri untuk peningkatan PAD desa Ponggok. Ya, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang pemerintahan desa dan juga pembangunan desa, yang mana di sini pemerintahan desa dan pembangunan desa tersebut akan tercapai dengan kolaborasi sinergis antara aparatur desa dan juga masyarakat desa itu sendiri, sehingga partisipasi oleh semua pihak sangat mendukung pemerintahan dan juga pembangunan pedesaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.